Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini kita bertemu kembali. Ketua kelasnya tolong disiapkan dan berdoa ya. Tolong disiapkan teman-temannya untuk belajar. Seluruhnya siap berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Sebelum kita memulai, saya absen dulu, tolong didengar namanya. Oke. Abdurrahman, Hadir Pak. Aldo, Pak. Amir, Pak. Ayu Fadila, Hadir, Pak. Barul, Hadir Pak. Cahya Rizkia, Pak. Darwis, Hadir, Pak. Dina Auliandini, Hadir, Pak. dan Paloga, Hadir, Pak. Hasrina, Sakit, Ketut Yuliani, Hadir, Pak. Miftahul Jannah, Hadir, Pak. Mirna, Apa, Pak? Naila Sailiwani, almarhum, Nuraini, Hadir, Pak. Fatmawati, Hadir, Pak. Ramadhani, Hadir, Pak. Ridwan, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Siti Jasmiani, Hadir, Pak. Sri Ayu, Apa, Pak? Alfa, Siti Aisyah, Hadir, Pak. Sulaiman, Hadir, Pak. Suryadi, Adriansa, Haryani, Hadir, Pak. Nur Ainung, Hadir, Pak. Muhammad Faleh. Oke, banyak ini apa? Ya sekalian, sebelum kita mulai, tolong kursinya dirapikan, ya. Kalau ada tempat sampah, ada sampah di lacinya, tolong diambil, buang ke tempat sampah, oke? Silakan dirapikan. Sembari menunggu temannya yang sampah, sebelumnya saya ingin memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelum saya memberikan tujuan pembelajaran hari ini, artinya apa yang harus kalian capai pada proses pembelajaran hari ini, ya. Jadi dalam hari ini kalian akan melakukan diskusi dan lain-lain, ya. Jadi sebelum kita belajar harus kalian manfaatkan proses pembelajaran ini dengan baik. Ingat, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita berproses dengan baik, maka nanti hasilnya akan kita ambil. Sama dengan waktu kalian menanam sawit, ya. Menanam sawit hari ini 3-4 tahun ke depan akan mengambil hasilnya, hasil panennya, ya, seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran hari ini tentang apa? Konflik sosial, ya, konflik sosial. Tujuannya yang pertama itu ada mengidentifikasi konflik dan pengaruhnya terhadap interaksi sosial dan budaya dalam kehidupan kebangsaan. Ya, apa sih pengaruh konflik terhadap lingkungan sekitar kita? Yang kedua, mengidentifikasi dampak konflik. Ketika konflik terjadi, apa dampaknya? Yang ketiga, ya, menganalisis solusinya. Ketika ada terjadi konflik, apa sih solusi yang bisa kita berikan dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut? Yang keempat, mempresentasikan hasil analisa konflik dalam kehidupan sosial. Jadi kalian nanti akan melakukan diskusi
Ya, analisis. Apa sih penyebab? Apa sih latar belakangnya? Apa sih dampak dan solusi dalam terjadinya konflik tersebut? Nah, seperti itu ya. Sebelum kita lanjut dari jauh, ada yang bisa mendeskripsikan tentang gambar di atas? Ada? Kira-kira gambar di atas itu menggambarkan tentang apa? Ya, Haryani, angkat tangan. Ya, coba. Tentang apa? Demonstrasi. Oke, betul sekali. Hapus dulu rumahnya. Ada yang lain? Gambar ini mengilustrasikan tentang apa? Ada? Jangan sampai. Ya, silakan ini. Konflik sosial. Konflik sosial. Oke, ada yang melempar, betul sekali ya. Demonstrasi konflik sosial. Selanjutnya, ini tentang apa? Di sini ada siapa yang di dalam gambar ini kalian lihat apa? Polisi dan yang sedang melakukan ya perkelahian, ada yang lempar batu ya kan? Sedang polisi tugasnya mengamankan. Nah, itu adalah gambar ini adalah salah satu ciri dalam bentuk konflik sosial. Ya, nah, di sini nanti kalian akan disuruh nih menganalisis konflik sosial itu apa. Ya, saya tanya kan, konflik sosial itu apa? Nah, sebelum saya banyak lanjut, saya akan membagikan bahan ajar. Oke, bahan ajarnya. Di sini ada lembar kegiatan siswa, ya. Bisa kalian lihat lembar kegiatan siswa kalian. Untuk menganalisis konflik sosial itu apa? Di situ ada LKPD ya. Silakan dilihat lembar kerja peserta didik. Sudah dilihat semua di halaman pertama. Nah, di situ ada nama oke. Di sini kalian bisa lihat ya, di situ ada nama kelompok anggota, ya. Di sini nanti kalian menulis nama kelompok di sini ya, nama kelompok, dan di situ ada petunjuk belajarnya. Coba dilihat petunjuk belajarnya, langkah-langkah kegiatan. Ya, baru coba dibaca bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini untuk petunjuk belajar pengerjaan LKPD-nya. Apa yang harus dilakukan? Silakan coba. Bentuklah kelompok yang beranggota 5 orang. Oke, bentuklah kelompok ya yang beranggota 5 sampai 6 orang. Nanti sebentar akan saya bagi kelompoknya. Yang kedua, coba ya, yuk. Yang kedua, Silakan menyimak tayangan video dan gambar. Setelah buat kelompok, silakan menyimak video. Nanti akan saya bagikan videonya. Silakan dilihat ya. Yang ketiga, menganalisis video. Jadi nanti akan saya tampilkan video, kalian amati. Di situ cari ya penyebab. Cari di sini pertanyaannya. Yang keempat, ya jawab pertanyaan. Setelah nonton video, jawab pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan konflik? Ya. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Bagaimana cara menyelesaikan konflik? Apa dampak konflik? Dan menganalisis bagaimana lingkungan masyarakat ketika ada konflik, apa yang bisa kalian lakukan, ya. Jadi nanti video itu dianalisis, video itu dianalisis dan ada bahan ajar yang saya bagikan tadi. Oke ya, dimengerti ya. Oke.
Baik, di sini akan saya putarkan video. Sebelum kita melakukan menonton video, saya akan bagi kelompok dulu, ya. Coba Dini dan Siti Aisyah di sini, Ki. Ya. Paloga kesana, Paloga kesana, sama Suryadi. Ya silakan. Masuk. Oke. Oke, sudah cocok di sana. Bolehlah, coba oke. Sudahlah. Coba, ayolah, ayo bisa sini aja. Ayo sini. Ganti di sana, Adriansa, sana Adriansa. Jangan tak pakai topinya. Biasa pakai topinya. Apa? Ya silakan ya. Silakan. Oke. Baik, Mas Valen. Oke, sudah siap semua? Siap? Sebelum kita melakukan pengerjaan lembar kerja peserta didik, saya harapkan kita berdiri semua dulu. Berdiri. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Ya. Saya mau kasih lihat dulu ya. Sedikit permainan. Mulai. Saya berdiri semua. Ya. Berdiri. Ya. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti kamu jawab pagi luar biasa bisa. Ini ya. Nah, terus yang kedua, kalau nanti ada tepuk pagi namanya. Kalau saya bilang tepuk pagi, 1, tepuk siang, 2, tepuk sore, 3, tepuk malam setengah. Kalau saya bilang malam setengah, pagi. Oke ya, saya tes dulu. Semangat pagi. Luar biasa bisa. Oke, semangat sekali. Nah, sekarang saya tes lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, sudah bagus ya. Coba pagi, malam, malam setengah ya. Saya tes lagi konsentrasinya supaya semangat nih konsentrasi. Pagi, siang, malam, siang, sore, pagi, malam. Oh ya, pas kita semua. Ayo silakan dulu. Oke, silakan dibuka bahan ajarnya dan LKPD-nya dan buku catatannya. Silakan simak video ini ya. Silakan simak video ini untuk bahan diskusi kalian. Cari penyebabnya ya. Apa dampak dari konflik dan solusi menyelesaikan konflik. Oke, bisa ya? Tolong perhatikan, catat hal-hal yang penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di teman kita channel. Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, dan agama yang menjadi populasi penduduk yang menempati wilayah ini. Dan pertama kali Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, meraih kemerdekaan sampai saat ini. Indonesia memang dikenal dengan negara 1000 pulau, suku, dan agama. Maka dengan perjalanan waktu, seluruh warga negara mampu hidup dengan keragaman yang ada serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Namun seringkali juga terjadi pergesekan dalam tatanan kehidupan bangsa kita akibat kesalahpahaman dan perbedaan yang ada, sehingga banyak terjadi konflik dan pertikaian yang muncul di Indonesia.
Salah satunya yaitu konflik yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kali ini kita akan membahas tentang kerusuhan yang terjadi di Poso dari tahun 1998 sampai 2001 yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari teman kita. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi dataran tinggi yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara di Pulau Sulawesi. Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten. Kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002. Ibu kota Kabupaten Poso yaitu Kota Poso terletak di Teluk sekitar 6 jam perjalanan sebelah tenggara dari ibu kota Provinsi Palu. Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas masyarakat Muslim di kota dan di desa-desa pesisir, dan masyarakat adat mayoritas Kristen di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis dan juga daerah Gorontalo Utara. Tradisi panjang pedagang Arab yang menetap di wilayah ini sudah lama terjadi, dan keturunan mereka memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan sasaran program transmigrasi pemerintahan yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim, termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat, transmigran resmi, dan para imigran ekonomi dari berbagai etnis. Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Berakhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60%. Banyak dari kelompok suku ini dulunya terbentuk kerajaan dan memiliki sejarah perang antar suku. Kegiatan misionaris Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20. Kota Tentena merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso dan merupakan pusat dari gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso di Kecamatan Pamona, Buselemba, salah satu dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis Pamona. Meskipun konflik pada awalnya berpusat pada ketegangan antar pendatang Bugis dan beragama Muslim dan etnis Pamona yang mayoritas Kristen, banyak kelompok lain yang ditarik melalui ikatan etnis, budaya, dan ekonomi mereka. Pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikah Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamaya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkannya sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat atau bahkan menjadi imam. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohol yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan.
Dalam sebuah kesempatan saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berminat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari. Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Pada tanggal 27 Desember, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena tiba dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST, bekas milisi pro pemerintah yang bertempur melawan Permesta di DITI pada periode tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya 9 truk Muslim tiba di ibu kota Palu, Parigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pick-up, dan kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak, meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso. Setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana. Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintahan kota Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya, Yaya Patiro, yang juga mencalonkan diri sebagai bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebutkan bahwa kekerasan terjadi karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancarai 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator. Primo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena ditangkap. Desas-desus tersebut berlanjut bahwa ada pejabat tinggi Poso yang berada di balik kekerasan ini, seperti Bupati Arif Patangga yang beragama Islam atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Patiro diberi jabatan di pemerintahan provinsi di Palu, menyebabkan kemarahan umat Islam Poso. Pada bulan Februari tahun 1999, polisi menahan adik laki-laki bupati, Abdar Patangga, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pada bulan Juni tahun 1999, Gubernur HB Payudu mencopot Arif sebagai bupati. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Agufar Patangga adalah penulis dari surat tanpa nama yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Oke, itu ya tadi tentang video konflik yang berada di Poso dan Sampit. Sekarang di situ kan ada LKPD, ya, LKPD. Kalian tadi pasti sudah mencatat hal-hal yang penting mengenai konflik sosial yang terjadi, ya. Sampai di sejauh ini adakah pertanyaan tentang proses pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan enggak mengenai video tadi atau proses pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Ada? Ya, ada pertanyaan?
Sudah cukup jelas? Oke, nah kalau sudah jelas, silakan dikerjakan LKPD-nya. Yang ini ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Untuk jawabannya, silakan ditulis di kolom berikut ini, ya, di lembar paling akhir. Di situ ada pertanyaan dan jawab pertanyaan tersebut. Oke, dimengerti? Dan nanti ketika selesai saya kasih waktu ya. Waktunya cuma 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan secara kelompok. Jadi yang dinilai ini nanti adalah kerjasamanya, bagaimana mengerjakan tugasnya dan presentasinya. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sebelum mengerjakan, ya saya bagi dulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan konflik sampit, ya. 3 dan 4 konflik poso. Oke? Oke. So ini sampit di sini. Nah, ini poso ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan konflik sampit dan kelompok 3 dan 4 mendiskusikan konflik poso. Oke? Ya, betul. Untuk referensi jawaban silakan cari di bahan ajarnya, ya. Kelompok 3 tadi sudah dapat. Silakan dikerjakan ya. Ya. Apa nak? Yes. Bisa dirumuskan yang ini, bisa disimplifikasi, bisa tapi bisa ditambah kecepatan juga bisa. Oke, silakan. Yang mau bertanya silakan ya. Saya bagi-bagi. Satu, dua, tiga, supaya tidak pas. Kalau ada kesulitan tolong bertanya Dina.
Suami dari oh iya, dapat aja. Ya, boleh. Iya bisa. Bagaimana? Bertanya saya ya supaya tidak tersesat. Temannya ya, tolong bertanya. Oke silakan. Apa? Tadi bagian apa? Ini kan yang sambit ya? Sambit kan? Di sambit. Ya. Tidak apa. Tapi usahakan ini yang sini. Apa penyebabnya? Sakit sini aja. Penyebab dari konflik samping. Ini tidak usah yang ini. Penyebab konflik ada sini. Silakan dibaca kerjasama nih supaya cepat selesai tugasnya. Oke? Waktunya cuma 20 menit tadi, ini sisa 15 menit ya. Kalau ada dari Pak saya baca secara kelompok nanti akan didapatkan.
Oke, nomor 3, bagaimana kelompok ini? Begini ya, di sini, biar di sini tuh nanti dibaca saya balik. Langsung nomor 3 saja, toh? Ini saya 2 atau 3 ya. Oke, sudah lengkap, sudah bagus. Oke, silakan yang lain segera menyusul.
Oke, nomor berapa selesai? Oke, nomor 4. Oke. Sini nomor berapa sudah selesai? Nomor 3 ya? Oke, silakan. Yes. Ya, ini 1 dan 2. Boleh. Kalau bisa di sini ya, ya sini sampai jauh sekali. 5 ya. Kalau terjadi konflik, ya untuk nomor 5 ya. Kalau perhatikan nomor 5 ada pertanyaan temannya. Di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian telah terjadi konflik suku. Yang salah satu merupakan adalah suku kalian. Bagaimana sikap kalian menghadapi konflik tersebut? Ya, kalau misalkan di desa ada konflik itu, ternyata yang konflik itu adalah salah satu suku dari kita. Ya, apa yang kira-kira kalian lakukan? Seperti ini ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa berdamai atau bagaimana? Silakan dikerjakan. Oke. Silakan dibaca bahan ajarnya sebagai referensi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Oke, waktunya sisa 5 menit. Lihat di kanan menun, lihat di bahan ajarnya, ada di situ nomor 5 sebagai referensi. Ada konflik, cara menangani konflik ada di situ. Ya. Sudah? Ada yang sudah? Ya, 2 menit.
Oke, 1 menit. Kalau misalkan tidak ada kompetisi di masyarakat kita, apa yang kalian bikin? Masyarakat kita orang mungkin menyesuaikan menyesuaikan orang lain, atau kita diskusi atau kolaborasi atau bersama. Kalau saya mengundang, kita sekarang akan tidak. Misalkan tidak pilih kolaborasi atau kolaborasi. Diskusikan, sudah selesai diskusi saya. Oke. Baca ini dibaca baru. Bunda kan ya, saya supaya aman. Oke, finish. Ya selesai. Sudah selesai? Iya, Pak. Kelompok 1 saya cek dulu. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sementara. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Oke, luar biasa. Karena sudah semua, kelompok sisa kelompok 1 ya. Nah, kita siapkan dulu untuk kelompok 1 supaya semangat. Jadi, kalau sudah semua, kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi. Kita harus mendengarkan hasil temuan kalian. Hasil temuan, hasil diskusi. Untuk karena kelompok samping kelompok 1 masih sementara, saya langsung mulai di kelompok 2. Kelompok ya. Kelompok 2 sudah siap? 3 siap? Siap? Ya? Oke, saya mulai di kelompok 3 dan 4 saja dulu Pak ya. Oke. Kita mulai di konflik pose dulu. Kelompok 1 dan 2. Silakan mengamati dan bertanya. Ya. Silakan bertanya. Untuk kelompok 3, silakan membahas nomor 1, 2 dan 3. Ya. Kelompok 4 bahas nomor 4 dan 5. Oke? Benar ya. Kelompok 3 membahas diskusi nomor 1, 2 dan 3, kelompok 4 dan 5. Oke? Tolong perhatian dulu. Jadi caranya kelompok 3 nanti mempresentasikan dulu. Ya, kalau sudah 1, 2, 3 silakan duduk dan kelompok ini melanjutkan. Nomor 4 ini, nomor 5 ini. Terus persilakan ya. Saya persilakan kepada kelompok 1 dan 2 untuk bertanya. Nanti kelompok 1 kelompok bertanya silakan mau bertanya di kelompok mana? Kelompok 3 atau di kelompok 4. Jadi baik saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bacakan pertanyaan ya. Oke? Begitupun kelompok 2 juga begitu ya. Kelompok bertanya misalkan nanti angkatan nanti bertanya silakan ditujukan bertanya kepada siapa? Kelompok 3 atau kelompok 4. Oke, dimengerti ya? Oke, sebelum kita mulai kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3.
diskusi kami yang akan dibacakan oleh harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyani. Saya ingin membacakan nomor 1. Jelas suaranya sedikit ya. Dari tayangan video, gambar di atas mengungkapkan pendapatmu apa yang dimaksud dengan konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tia. Ya, silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video gambar di atas, Jelas suaranya. apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Penyebabnya adalah sesuai dengan fakta, yaitu bahwa hasil dalam kerusuhan Poso. Satu berawal dari dan pembacokan Ahmad Yahya oleh tentu pidana masjid pesantren Darussalam pada bulan Ramadan. Pemusnahan dan pengusiran terhadap suku-suku pendaki seperti Bugis, Jawa dan Gorontalo, serta kami pada pemisahan hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Jelas suaranya nanti. Jelas suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video gambar di atas bagaimana upaya penyelesaian konflik. A. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. B. Mematuhi proses penegakan hukum yang mendukung upaya pemerintah dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Oke. Oke, makasih. Silakan belajar di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang bakal dibacakan tsunami Cina yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dibacakan hasil diskusi kami, yaitu soalnya nomor 4. Dari tayangan video atau gambar di atas, jelaskan dampak konflik. Dampak konflik yang terjadi adalah runtuhnya nilai-nilai kesepakatan bersama Sintu Maroso yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat Poso yang pluralis. Terjadinya disintegrasi dalam masyarakat Poso ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok putih. Runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hukum di masyarakat Kabupaten Poso. Terhentinya roda pemerintahan, jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah terhadap masyarakat, hilangnya sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing-masing kelompok kepentingan. Dampak lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi
solusi ekonomi masyarakat seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Nomor 5, di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian telah terjadi konflik suku yang salah satunya merupakan adalah suku kalian. Bagaimana sikap kalian menghadapi konflik tersebut? Jawabannya, cara menghadapi konflik tersebut adalah dengan cara berkolaborasi, dengan ikut bergabung menghadapi konflik tersebut, dengan melakukan musyawarah dan membahas masalah yang dihadapi dan mencari solusi agar konflik dapat selesai dengan aman dan damai. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi hasil diskusi kami, apakah kelompok lain ada ini ditanyakan? Ya, kelompok lain yang bertanya ya, angkat tangan ya. Silakan Anies. Silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu Kelompok 4 ya. bagaimana penyelesaian konflik poso? Nah, penyelesaian konflik Bagaimana penyelesaian konflik poso? Oke, ada yang ingin bertanya? Apakah kelompok lain ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 1, silakan. Silakan bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Berapa jumlah korban jiwa akibat konflik Sampit? Berapa korban jiwa akibat konflik Sampit? Silakan dikerja ya. Materi ini poso ya, poso. Buka ya. Ini poso ya. Oke, silakan lagi. Apa akar masalah konflik poso? Apa akar masalah konflik poso? Oke, sembari menunggu jawabannya kelompok 3 dan 4. Bagaimana kelompok 3 atau kelompok 4 bisa menjawab? Bisa. Kelompok 4 menjawab dulu. Oke, silakan. Silakan Amir. Dengar ya kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh teman saya Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyelesaian konflik poso? Jawab: menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan, mematuhi proses penegakan hukum dan mendukung upaya pemerintah dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Nah, tadi jawaban dari kelompok kami apakah kelompok 2 terima? Ya, kami terima. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun pertanyaannya, apa akar masalah konflik
kelas. Jelas? Oke, aplaus dulu untuk ya. Jadi pemateri kelompok 3, kelompok 4 sangat baik sekali dalam menyampaikan. Untuk jawabannya juga sangat menarik ya, sangat baik sekali. Silakan sekarang gantian. Sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil semuanya ya tentang kompleks sempit ya. Perhatian kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 1, 2 dan 3, dan kelompok 2 jawaban 3 dan 4. Oke, mengerti ya? Oke? Oke, silakan. Siapa moderatornya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dari tayangan video atau gambar di atas kemukakan pendapatmu apa yang dimaksud dengan konflik. Menurut ahli Soehartono Soeharta, suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Nomor selanjutnya yang dibacakan oleh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video gambar di atas bagaimana upaya penyelesaian pengevakuasi warga masyarakat yang memasuki aman. Yang ketiga, menangkap para provokator dan menjadi sumber penyebab konflik. Akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ramadan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor 4. Dari tayangan video atau gambar di atas, jelaskan dampak konflik. Akibat perang sambit, setidaknya 100 warga Madura ditinggal kepalanya oleh suku Dayak. Selama konflik ini, dan banyak juga kios dan pasar serta ruko yang terpaksa tutup pada saat kerusuhan berlangsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan masyarakat tempat tinggal kalian telah terjadinya konflik suku yang salah satunya merupakan adalah suku kalian. Bagaimana sikap kalian menghadapi konflik tersebut? Jawaban: jika suku kita yang benar, maka kita akan melakukan diskusi dan mencari solusi agar tetap berdamai. Jika suku kita yang salah, sebaiknya kita harus menghindarinya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana awal mula konflik sempit dapat terjadi? Kalau menolak konflik sempit dapat terjadi, ya. Oke, kerjakan. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Ya, kalian silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa manfaat yang dapat dipetik dari kejadian konflik sempit? Bisa diulangi? Apa manfaat yang dapat dipetik dari kejadian konflik sempit? Gimana kelompok bisa dijawab? Bisa Pak. Bisa, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana awal mula konflik sempit dapat terjadi? Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penerbangan, dan perkebunan. Apakah kelompok 3 puas? Puas. Dihapus dulu. Jawabannya. Oke, silakan. Selanjutnya. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Rahman. Adapun pertanyaannya yaitu, apa manfaat yang dapat dipetik dari kejadian konflik sempit? Perang sempit menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk saling menghormati segala macam bentuk perbedaan dan menghargai satu sama lain. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawaban kami diterima? Jawaban dari kelompok 2 kami tadi. Tutup ya. Baru tutup. Tutup. Itulah tadi hasil pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus untuk kita semua. Jadi sangat baik sekali ya proses diskusinya. Tadi ada pertanyaan yang sangat baik, penyebab, ya, dampak perang sempit, dampak dari perang Poso dan solusi dalam menyelesaikannya. Kalau orang konflik siapa mau menjual? Pasti tidak ada ditutup daripada dijarah, daripada dibunuh kah? Lebih baik pokoknya ditutup sehingga terjadinya kelaparan. Nah, seperti itu ya. Baik, saya akan memberikan silakan dilihat ban ajarnya. Saya akan bahas sedikit tentang konflik sosial. Apa sih itu konflik sosial? Ya, konflik sosial itu yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, ya, atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Itu pengertian konflik. Ya, pengertian konflik supaya orang itu bagaimana caranya supaya tidak berdaya, supaya bisa mau menang sendiri. Ya. Yang kedua, faktor penyebabnya itu ada tadi perbedaan individu, kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan nilai-nilai yang cepat. Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, ternyata konflik itu ada dampak positifnya. Yang pertama itu dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau yang masih belum tuntas. Dampak negatifnya apa? Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang seharusnya orang Jawa, orang Bugis, orang Mandar, Bali itu bisa bersatu untuk membangun daerahnya, karena terjadi konflik. Jadi tadi hubungan antara manusia dan manusia lain itu tidak baik.
Seperti itu ya. Yang ini tuh cara menangani konflik. Tadi dibahas oleh beberapa temannya ya. Ada yang berkolaborasi untuk bermusyawarah, ya, untuk menyelesaikan konflik supaya damai. Nah, ada juga yang memilih menghindar. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Yang kedua, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, dan tawar. Oke. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang belum jelas? Apakah ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Oke, kalau gitu saya mau ada yang menyimpulkan untuk pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Ya, Dini, silakan disimpulkan. Cara menangani konflik ada beberapa macam, yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Oke, betul sekali. Seperti ini. Ini sudah menyimpulkan solusi dalam terjadi konflik. Ada yang bisa lagi yang menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ada? Saya minta satu orang lagi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Fadilah, silakan. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui berapa korban jiwa dari perang Sampit, yaitu 500 kematian dengan lebih dari 1.000 warga Madura di mana tempat tinggal di Kalimantan. Oke, jadi betul sekali ya. Kasih up dulu. Ada yang bisa menyimpulkan kembali? Oke, masih ada. Silakan Siti Jasmiani. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih berintikas ditelaah. Oke, betul sekali. Oke, sangat betul sekali ya. Saya harap jadi ke depan kalau ada terjadinya konflik di masyarakat, kalian bisa sebagai pelajar itu bisa menengahinya, sehingga konflik itu bisa cepat reda, bisa mendamaikan. Nah, itu adalah inti dari pembelajaran hari ini. Bagaimana kita bisa bersatu untuk menghindari konflik. Seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Perlunya integrasi dalam kehidupan sosial itu apa? Untuk kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya ada kuis ya. Silakan lihat di sini, ada yang bisa menjawab, silakan dicatat ya. Ini kuisnya ya. Kuisnya adalah jika untuk memasak satu telur membutuhkan waktu 20 menit ya, maka berapa menit yang dibutuhkan untuk memasak 20 telur? Berapa menit? 20 menit. 20 menit. 20 menit. Oke, simpan jawabannya. Ada yang lain? Jika untuk memasak satu telur membutuhkan waktu 20 menit, maka berapa menit yang dibutuhkan untuk memasak 20 menit? 20 butir telur. Ada yang bisa? Siti Jasmiani 20 menit. Oke. Ada yang lain? Ya, Bintol Jana. Berapa? 400 menit. Oke. Kita save ya. Kita save. Ada yang 20 menit, ada yang 100 menit. Oke. Jawab pertama tadi berapa? Siti Jasmiani 20 menit ya. 400 menit. Ada yang lain? Ayo silakan. 40. Oke, ada yang lain? Iya. Kemudian sabar. Ada yang memilih berapa tadi? 40 menit. Ada yang bisa, siapa lagi yang bisa? Yang lain? Oke, Ainun 10 menit. Oke.
Saya bertanya dulu, ya. Ya, cukup 4 jawabannya. Jika untuk memasak 1 telur membutuhkan waktu 20 menit, ya. 1 telur berarti 20 menit. Maka berapa menit yang dibutuhkan untuk memasak 20 telur? Jawabannya tadi ada Siti Jasmiani 20 menit, Nifta 400 menit, Amir 40 menit, dan Ainun 10 menit. Alasannya 20 menit adalah kenapa 20 menit jawabannya? Tunggu dengar ya. Kenapa 20 menit jawabannya? Kalau 20 menit, kalau dikasih sama masak sama yang lainnya tetap di 20 menit. Tetap 20 menit. Oke. Kenapa 400 menit? Karena api yang digunakan. Kenapa 400 menit? Oh, jadi telurnya dimasak satu-satu, jadi otomatis 20 menit kali 20, ya. Jadi 400 menit. Oke, betul? Oke, kayak ini. Siapa? Oh, Ayu, ya silakan Ayu. Kenapa 40 menit? 20 menit ditambah dengan 20 menit. Karena 20 menit tambah 20 menit berarti 2 telur, ya. Bisa. Oke, nggak masalah, betul. Oke. Ainun, kenapa 10 menit? Tambah cepat loh. Ya. Hah? Apa? Oh, kalau lama sekali saya gosong ya. Jawabannya adalah 20 menit. Ya. Bisa jadi jawabannya 400 menit atau 20 menit. Kalau 400 menit benar juga kalau 1/1. Tetapi kalau kita orang pintar, orang cerdas, kenapa kalau masak satu mending 20 telur kasih masuk masak satu sekalian. Jadi 20 telur bisa masak 20 menit. Terkadang matematika itu jawabannya sudah ada di situ. Tetapi perlu proses untuk mendapatkannya. Oke ya, saya hapus dulu untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya mau dulu semangat. Pagi, luar biasa bisa. Oke, karena kita tadi awali dengan berdoa, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Untuk teman-teman hari ini saya akhiri saja ya. Silakan istirahat. Jangan lupa tersenyum. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.